Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Kiai Semar. Semar dalam seni pakliran, Semar selalu muncul di setiap pentas wayang dalam babak gara-gara, di mana dunia sedang tergoncang. 18 gara-gara mulai tengah malam sebagai babak kedua dalam rangkaian episode Parang Kembang. 18 gara-gara mulai tengah malam sebagai babak kedua dalam rangkaian episode Perang Kembang. Permainan gara-gara dapat saja beraneka ragam bentuk, tergantung sanggitnya dalang. Tetapi selalu berisi banyolan-banyolan Semar bersama anak-anaknya Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka juga melakukan tembang-tembang Jawa dan masa kini diselingi dengan tembang keroncong, dangdut, dan pesan-pesan sponsor. Babak gara-gara ini menandai dunia sedang mengalami kegoncangan, disebabkan ada seorang ksatria yang sedang sedih dan berkelana di hutan untuk mencari ketentraman batin, atau untuk bertapa, atau dalam perjalanan menuju pertapaan seorang pendeta untuk berguru. Pada suasana seperti ini, para punakawan itu saling berulah atau dengan gaya masing-masing berupaya menghibur atau memberi nasihat agar tuanya, sang ksatria, menjadi tenang kembali. Sang ksatria itu aslinya adalah seorang ksatria muda, seperti Permadi dengan wajah bercat putih. Namun dalam perkembangan kini dapat diperankan oleh ksatria-ksatria lainnya. Upaya penghiburan atau nasihat itu kadang berhasil, kadang tidak, dan kadang tidak jelas hasilnya sebab hiburan atau nasihat sebenarnya dikonsumsikan kepada penonton. Setelah selesai hiburan itu, maka melanjutkan perjalanan dan secara tiba-tiba mereka diserang oleh bala tentara raksasa yang dipimpin oleh 3 orang raksasa, yaitu Cakil, seorang raksasa ceking yang berwajah kuning dan bertindak sebagai komandan yang diikuti 2 raksasa lainnya yang berwajah merah dan hitam. Bala tentara raksasa ini selalu diiringi oleh 2 orang punakawan yang bernama Togo dan Sarawita. 19 dialog antara kedua pihak merebutkan jalan yang akan dilewati, di mana bala tentara raksasa sebagai penunggu jalan tapal batas, melarang sang ksatria untuk menerobos masuk wilayah kekuasaan raksasa. Bala tentara raksasa sedang menunaikan tugas atas perintah raja agar mengembalikan siapa saja yang akan memasuki wilayah itu. Namun sang ksatria tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perjalanannya akibat pertengkaran secara terbuka timbul dan pertempuran pun pecah. Dalam pakliran, perang ini disebut dengan Perang Kembang, di mana semua raksasa mati terbunuh, dan Togo bersama Sarawita melarikan diri kembali ke kerajaan raksasa, dan nanti muncul kembali untuk mengikuti raksasa berikutnya dalam tokoh yang lain. Di medan pertempuran, sang komandan Cakil bertempur terlebih dahulu melawan sang ksatria. Permainan raksasa bertubuh ceking ini bergerak amat lincah dan gesit, diiringi lengkingan suara yang kecil, memberi kesan suasana pertempuran amat indah dan enak untuk ditonton. Gerak lincah dan gesit itu dihadapkan pada perlawanan sang ksatria yang halus dan lemah lembut, tetapi juga tidak meninggalkan kesan kegesitan yang terbukti pukulan sang raksasa sekalipun cepat dan gesit jarang sekali mengenai sasaran. Walaupun pukulan itu mengenai sasaran, tetapi sang ksatria tetap tidak tergoyahkan, dan sang komandan Cakil akhirnya terbunuh dengan kerisnya sendiri. Akibat kematian sang komandan, maka salah satu raksasa itu muncul untuk membela kematian pemimpinnya.
Perkelahian berlangsung amat sengit. Namun pada akhirnya kedua raksasa itu pun mati terbunuh terkena sasaran anak panah sang ksatria. Dalam adegan perang ini, kadang-kadang Semar muncul dan bertindak mengambilkan busur dan anak panah sang ksatria. Dengan berakhirnya pertempuran ini, berarti sang ksatria mampu menyingkirkan rintangan pertama untuk mencapai tujuan berikutnya, yaitu untuk berguru atau untuk memperoleh petunjuk dewa atau mencapai ketenangan batin. Semua itu amat berguna sebagai kunci untuk membuka dan memecahkan persoalan yang dibicarakan dalam babak awal, yaitu cecer pertama dan yang menjadi inti dari lakon tersebut. Analisis struktural. Semar dalam kosmologi Jawa. Jika kita cermati deskripsi episode tersebut, kita dapat mengidentifikasi dua pihak yang saling berlawanan. Pertama, pihak raksasa yang terdiri dari 3 orang, yakni Cakil berwajah kuning, Rambut Geni berwajah merah, dan Pragalba berwajah hitam. Mereka itu disertai Punokawan yaitu Togok dan adiknya Sarawita. Pihak kedua adalah pihak ksatria yang terdiri dari seorang ksatria yang disertai Punokawan Semar beserta anak-anaknya. Mengkategorikan kedua fiksi itu ke dalam wayang Kiwo bagi golongan raksasa melawan wayang Tengen bagi golongan ksatria. Peperangan di antara keduanya mempresentasikan pertentangan dalam batin manusia berupa perebutan antara perbuatan baik, bijak, kasih sayang melawan dorongan perbuatan-perbuatan jahat, tiran, kedengkian, dan nafsu badaniah lainnya. Dalam pentas pakliran, angkara murka selalu dikalahkan oleh kebajikan. Raksasa dibunuh oleh sang ksatria, secara implisit mengidealkan kuasa-kuasa kebajikan mengatasi keangkara murkaan. Atas dasar ini, maka research menginterpretasikannya bahwa wayang sebagai pentas seni yang berfungsi sebagai sarana penyampaian ajaran etika dalam masyarakat Jawa. Sebetulnya lebih dari itu, bahwa pentas wayang juga syarat dengan doktrin-doktrin agama yang amat dalam. Dalam doktrin kejawen, keangkara murkaan meliputi 3 nafsu dasar manusia, yaitu nafsu sukarda, angkara, dan lodra. Secara berturut-turut sama dengan terminologi Islam, yaitu sufiyah, amarah, dan alu'amah. Dan ketiganya masing-masing berasosiasi dengan unsur-unsur kosmis, angin yang beridentifikasi warna kuning, api yang beridentifikasi dengan warna merah, dan tanah yang beridentifikasi dengan warna hitam. Semua itu disandikan dalam bentuk raksasa dalam seni pakliran, yaitu Cakil, Rambut Geni, dan Pragalba yang diiringi Togok. Sebaliknya, kebajikan hanya terdiri dari 1 dasar manusia, yaitu nafsu nurogo atau mutmainah, yang disandikan sebagai ksatria yang berwajah putih dan yang diiringi oleh Punokawan Semar. Maka kita akan lebih mudah memahami posisi struktural dalam babak perang kembang ini jika diasosiasikan dengan struktur kosmologi manusia menurut konsepsi orang Jawa, yaitu sedulur papat limo pancer. Dalam konteks ini, nafsu manusia itu mempresentasikan dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan badaniah berhadapan dengan satu nafsu lainnya yang mempresentasikan dorongan manusia untuk berbuat kebaikan dan kebajikan serta kecintaan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Posisi pancer dalam konstelasi struktur kosmologi itu diduduki oleh Betara Guru sendiri dan merupakan pancaran dari kuasa ilahi yang iman dalam diri manusia. Kemudian yang menjadi persoalan di sini adalah peran Semar dan Togok dalam konstelasi struktur itu. Agaknya Semar dan Togok ini menurut mitos Manikmoyo adalah imanen di alam mondial.
mempresentasikan sebagai pengendali dorongan-dorongan nafsu manusia, di mana Semar merepresentasikan pengendalian kebaikan dan kebajikan, maka berkolaborasi dengan pihak Ksatria. Sebaliknya, Togok merepresentasikan pengendali nafsu keangkara murkaan, maka berkolaborasi dengan raksasa. Atas dasar ini maka Semar dan Togok itu sebetulnya juga aspek dari Betara Guru yang berfungsi mengendalikan bekerjanya nafsu-nafsu manusia, di mana Semar pengendali pada pihak nafsu bersih, baik, dan bijak. Sebaliknya, Togok pada pihak nafsu yang jahat, angkara murka, dan nafsu duniawi. Pada konteks ini Semar adalah representasi kuasa Betara Guru dalam peran memberi arah nafsu bersih dan suci terhadap dorongan nafsu nurogo atau mutmainah. Sebaliknya, Togok berperan memberi arah pemenuhan nafsu-nafsu duniawi yang berwujud dorongan nafsu sukarda, angkara, dan lodra atau supiyah. Sesudah sang kesatria utama berhasil mengatasi ketiga nafsu badaniah itu, maka dalam cerita selanjutnya ia juga dapat menguasai rintangan-rintangan, dan biasanya menjadi kunci untuk membuka jalan penyelesaian persoalan yang menjadi tema lakon pentas wayang itu. Secara ideal, sang kesatria mencapai keselamatan atau menjadi penyelamat masalah persoalan hidup manusia. Dalam lakon Makutarama, pada adegan perang kembang menceritakan bahwa nafsu-nafsu naraga, sukarda, angkara, dan lodra menjumpai Arjuna agar menyempurnakan keberadaan mereka. Atas petunjuk Semar, nafsu-nafsu itu hanya akan dapat disempurnakan dengan cara pembakaran melalui api ciptaan dari keheningan hati sanubari. Nafsu-nafsu itu terserap ke dalam api ciptaan itu, dan api ini pun padam terserap kembali ke dalam hati sanubari Arjuna. Dengan demikian, adegan perang kembang dalam lakon Makutarama itu memberi pelajaran kepada kita bahwa sifat-sifat dan nafsu-nafsu manusia itu akan menjadi sempurna dan terkendali apabila berada di bawah kekuasaan seperti Arjuna yang telah mampu menguasai nafsu badaniahnya dan mampu menerapkannya dengan cara mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk memelihara ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara. Itulah sebabnya maka banyak sekali orang Jawa memakai Arjuna sebagai model tingkah laku dalam kehidupannya. Banyak orang Jawa yang melakoni yaitu menjalani puasa dalam waktu tertentu dalam jangka untuk melatih diri menguasai nafsu-nafsu jahat. Dengan menjalani puasa ini dimaksudkan agar jiwa menjadi bersih, terhindar dari bisikan-bisikan setan sehingga akan lebih mudah mencapai pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Selain menjalankan puasa, juga mengurangi tidur dalam rangka untuk berusaha eling atau mengingat atau zikir kepada Tuhan. Ada istilah dalam orang Jawa yaitu mangan longan turu longan. Artinya mengurangi makan yakni dengan berpuasa, dan mengurangi tidur yakni lebih banyak berjaga di malam hari dalam rangka untuk berusaha mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Biasanya puasa yang dilakukan sampai dengan 40 hari. Dengan kelakoni ini diharapkan nantinya akan memperoleh mukjizat yang berupa kasekten atau kesaktian yang bisa untuk memberantas keangkara murkaan dan selalu berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Gambaran tadi jelas sekali memiliki prinsip yang sama dengan pola umum perang kembang dalam pakliran wayang Purwa. Itu menginspirasikan bahwa peran Semar dan Togok bertindak sebagai pengendali dan pengarah bekerjanya nafsu-nafsu manusia yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai mutmainah, supiyah, amarah, dan alu'amah. Peraga Semar dan Togok yang merepresentasikan pengendali nafsu-nafsu manusia itu memang amat tersamar dengan
identifikasi yang ambigius. Itulah sebabnya maka Semar itu diidentifikasikan sebagai Duda Manang Munung, suatu ungkapan yang menggambarkan keadaan yang misterius dan ambiguous. Postur tubuh Semar kelihatan seperti laki-laki tetapi berpayudara seperti wanita. Sebaliknya bukan juga perempuan, sebab Semar memiliki kuncung. Semar dalam pakliran wayang sering diidentifikasi sebagai dewa yang mengejawantah berbadan manusia, tetapi juga manusia yang memiliki sifat dan kuasa dewa. Dengan demikian, jika analisis tersebut dikaitkan dengan mitos Manikmoyo, maka dapat dipahami bahwa Semar dan Togo itu sebetulnya adalah aspek dari Batara Guru yang berperan sebagai pengendali nafsu-nafsu badaniah manusia. Dalam pentas pakliran, seringkali Batara Guru ini dikalahkan oleh Semar, dan tidak pernah ada sebaliknya, Semar dikalahkan oleh Batara Guru. Namun harus dipahami, manakala Batara Guru kalah berkelahi melawan Semar itu selalu terjadi pada waktu Batara Guru menyimpang dari peran yang seharusnya dimainkannya, yaitu hendak memenuhi keinginan-keinginan lain yang berbeda dengan ketentuan yang telah digariskan sehingga menempatkan diri Batara Guru dalam posisi yang lemah. Dalam posisi yang normal, mereka memiliki kuasa yang sama, hanya berbeda wilayah kekuasaannya. Prinsip ini juga berlaku pada manusia secara umum. Diposting oleh Joko Sulistyo. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.